Jenderal Hugeng, Kapolri yang berakhlak, oleh Erianson, Hairina, dan Mira. Mantan Presiden keempat Indonesia, almarhum Gus Dur, pernah bergurau mengenai sosok Hugeng, di mana ia mengatakan ada 3 polisi yang jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Meskipun hanya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia selama 3 tahun dari 1968 hingga 1971, sosok Jenderal Polisi Dr. Andes Hugeng Iman Santoso yang terkenal jujur, sederhana, dan pemberani masih sangat mengesankan dan patut menjadi teladan rakyat Indonesia hingga saat ini. Lalu bagaimanakah sebenarnya pribadi Hugeng yang berakhlak? Yuk disimak. Beliau memiliki banyak kisah bijak selama menjabat sebagai polisi. Beliau berprinsip tugas polisi adalah mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan kesehariannya di kantor, Hugeng merupakan sosok yang disiplin. Dia tidak pernah merasa malu untuk turun langsung ke lapangan mengambil alih tugas polisi yang kebetulan sedang tidak ada di tempat. Bahkan jika terjadi kemacetan, dia pun akan menjalankan tugas sebagai polisi lalu lintas. Orientasi pelayanan benar-benar diimplementasikannya dalam menjalankan profesinya. Beliau ini juga sudah menunjukkan nilai akuntabel dengan menunjukkan integritas dan kejujurannya sebagai petugas polisi dengan menolak tegas semua bentuk suap, sebagaimana salah satu kisahnya saat menolak gratifikasi mobil dan rumah mewah berikut perabot-perabotnya yang diberikan mafia untuknya. Hugeng belajar ilmu hukum di Batavia, kemudian sewaktu pendudukan Jepang dia mengikuti latihan kemiliteran Nippon dan Koto Kesatsu. Hugeng juga pernah mengikuti kursus orientasi di Amerika Serikat. Dari sini sangat jelas terlihat jika beliau juga terus belajar dan mengembangkan kompetensi dan kapabilitasnya demi menjalankan tugas dengan kualitas terbaik. Dalam wawancara yang dilakukan oleh RRI Net Official kepada Bapak Aditya S. Hugeng yang merupakan anak dari Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hugeng Iman Santoso, ketika Bapak Aditya atau biasa disapa Bapak Didit membutuhkan surat izin orang tua memasuk ke Akabri, Jenderal Hugeng tidak berkenan untuk memberikan surat itu. Karena bagaimanapun juga surat yang ada nama beliau pasti akan dipermudah segala urusannya. Dari sini terlihat nilai harmonis yang diterapkan Jenderal Hugeng, yaitu jangan sampai karena jabatan ayahnya akan mempermudah segala urusan. Loyalitas Hugeng tentu saja tidak usah dipertanyakan lagi. Sebagai pemimpin, Hugeng menunjukkan bahwa ia berdedikasi dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dengan berani berkorban. Bahkan pada saat berseberangan dengan penguasa Orde Baru, ia berani mengatakan tidak, walau kemudian dipensiunkan di usia yang sangat muda. Ia juga menunjukkan sikap loyalnya kepada pekerjaan dengan tidak mengemis jabatan yang ditunjukkannya saat berani menolak posisi duta besar di salah satu negara Eropa Timur. Apabila dilihat dari segi adaptif, Jenderal Hugeng melakukan banyak terobosan dan inovasi terhadap kepolisian Republik Indonesia pada zamannya. Salah satunya adalah menata kembali struktur kepolisian yang pernah disejajarkan sebagai bagian dari APRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ia menjadi tonggak terciptanya Kepres nomor 52 tahun 1969 yang mengubah nama dan gelar pejabat tinggi kepolisian sehingga membedakan dengan jelas fungsi antara tentara dan polisi yang kemudian mengakibatkan aktifnya peran serta Polri dalam peta International Criminal Police Organization. Hal ini ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau atau NCB Interpol di Jakarta. Dari Jenderal Hugeng, kita dapat mencontoh nilai kolaboratif, di mana dalam mengelola organisasi Polri yang saat itu belum sebesar sekarang ini, Jenderal Hugeng telah mengarahkan Kepolisian Republik Indonesia sejak awal sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kolaborasi dan sinergisitas dengan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban negara dilakukan dengan baik, bahu-membahu dalam melaksanakan amanat konstitusi yang sampai saat ini terus berlangsung, menjadi satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah bangsa yang semakin. Sikap terpuji Jenderal Hugeng masih sering menjadi buah perbincangan di masyarakat Indonesia, terutama di jajaran Polri yang kerap mencari Hugeng-Hugeng baru. Semoga dengan mengetahui kisah dan kepribadian tokoh hebat ini, kita dapat meneruskan perjuangannya dalam menciptakan pemerintahan Indonesia yang berakhlak.